Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fuad Hasan, SPD MPD, selaku dosen pengampu perkembangan peserta didik dan teman-temanku yang saya sayangi dan saya hormati. Pada kesempatan kali ini, kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai teori Piaget dan Vigot dalam perkembangan kognitif. Saya Mary Angela selaku moderator memperkenalkan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Furani Zakia dengan akhiran NIM 056. Perkenalkan, nama saya Ridha Nurul Asmi dengan akhiran NIM 065. Perkenalkan, nama saya Fania Sani Ditama dengan akhiran NIM 020. Saya Ellen Iman dengan akhiran NIM 022. Dan berikut presentasi dari kelompok 4 bisa dipersilahkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teori dari Piaget. Nah, biografi dari Piaget ini lahir pada tanggal 9 Agustus 1896 dan meninggal pada 17 September 1980. Teorinya ini tentang perkembangan kognitif dan pengetahuan akan munculnya kognitivisme. Karya Piaget sangat mementingkan pendidikan anak. Piaget mengartikan kognitif sebagai proses adaptasi pada seorang anak dan mengartikan objek maupun semua peristiwa pada kondisi di sekitarnya. Selanjutnya ada tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Yang pertama ada tahap sensori motor. Dalam perkembangan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensori seperti melihat, mendengar, dan lain-lainnya dengan tindakan motorik, menggapai, menyentuh, dan lain-lainnya. Tahap ini dimulai pada anak usia 0 sampai 1,5 tahun. Lalu berikutnya ada tahap praoperasional. Dimulai pada umur 1,5 sampai 6 tahun. Tahap praoperasional anak ini anak mulai berpikir pada tingkat simbolik tapi belum menggunakan logika. Lalu yang ketiga ada tahap operasional konkret, di mana ini dimulai pada umur 6 sampai 12 tahun. Nah, di sini merupakan timbal balik utama dalam perkembangan kognitif anak karena menandai awal pemikiran logika atau secara logis. Dan yang terakhir tahap operasional formal. Tahap operasional formal pada umur 12 tahun ke atas. Nah, di sini anak akan memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak menggunakan logika untuk menyelesaikan suatu masalah dan memecahkan sesuatu. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang biografi Vygotsky. Vygotsky lahir pada 17 November 1896 di Orsa dan beliau meninggal pada 11 Juni 1934 pada usia 38 tahun. Vygotsky ini berasal dari kebangsaan Rusia. Alma mater yang pernah ditempuh Vygotsky selama masa hidupnya di Universitas Negeri Moskwa. Beliau dikenal atas psikologi budaya historis, zona perkembangan proksimal, dan teori menurut Vygotsky. Anak-anak membangun pengetahuan mereka melalui interaksi dengan lingkungan sekitar dan orang yang ada di dalamnya. Pendekatan yang dilakukan oleh Vygotsky untuk mengembangkan teori adalah sosial kultural. Pendekatan yang dilakukan oleh Vygotsky untuk menggambarkan teorinya adalah sosiokultural atau teori sosial kultural yang menekankan pada interaksi sosial dan budaya dalam kaitannya dengan perkembangan kognitif. Dan berikut tahap perkembangan anak menurut Vygotsky ada 4. Yang pertama, teori sensori motori yang terjadi pada anak usia 18 sampai 24 bulan. Contoh dalam perkembangan sensori yaitu seperti melihat, mendengar, yang diiringi dengan tindakan motori yaitu menggapai, menyentuh, atau lainnya. Yang kedua, tahap praoperasional. Tahap praoperasional, anak berpikir pada tingkat simbolik tapi belum menggunakan operasi kognitif pada usia 2-7 tahun. Dan yang ketiga, tahap operasional konkret, dewasa untuk menggunakan pemikiran atau pemikiran logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik pada anak usia 7-11 tahun. Dan yang terakhir, tahap operasional formal. Anak akan memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak menggunakan logika untuk menyelesaikan masalah dan belajar merencanakan sesuatu terjadi pada anak usia 12 tahun ke atas.
Saya akan sedikit menjelaskan tentang peranan teori kognitif Piaget dan juga peranan kognitif Vygotsky dalam perkembangan. Teori perkembangan kognitif Piaget sangat banyak mempengaruhi bidang pendidikan, terlebih pendidikan dan kognitif. Tahap-tahapan pemikiran Piaget sudah cukup lama mempengaruhi bagaimana para pendidik menyusun kurikulum, memilih metode pengajaran, dan juga memberi bahan bagi pendidik anak, terlebih pendidikan di sekolah. Menurut Vygotsky, lingkungan sosial dan pengalaman individu memainkan peran penting dalam perkembangan kognitif mereka. Teori Vygotsky tentang zona perkembangan proksimal juga mendukung penerapan pembelajaran bidiferensiasi. Menurut teori tersebut, siswa dapat mencapai tingkat pemahaman yang lebih tinggi melalui bantuan dan dukungan guru atau teman sebaya yang lebih mampu. Misalnya, seorang siswa lebih visual mungkin memerlukan bantuan gambar atau diagram untuk memahami konsep tertentu. Sementara siswa yang lain mungkin lebih memerlukan penjelasan lisan atau aktivitas praktikum. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara teori perkembangan kognitif menurut Piaget dan perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Yang pertama ada mendefinisikan karakteristik. Menurut Piaget, mendefinisikan karakteristik seorang anak itu melalui dari tahapan perkembangan, mendorong perkembangan yang berpusat pada peserta didik. Jika menurut Vygotsky, interaksi sosial, zona perkembangan, proksimal, dorongan belajar dan perkembangan. Yang kedua ada mekanisme perubahan, perkembangan bawaan, tatapan, asimilasi, interaksi sosial, pengembangan budaya, dan internalisasi. Baik, di sini juga ada kesiapan, pertumbuhan. Menurut Piaget, kesiapannya itu ada pertumbuhan, perkembangan genetik, tahapan biologis harus sesuai dengan perkembangan. Jika menurut Vygotsky, SPD harus memuat kemampuan yang diajarkan, scaffolding, dan ada juga peran siswa. Peran siswa di sini menurut Piaget yaitu secara aktif memanipulasi objek, ide, terus-menerus menciptakan, menemukan kembali pengetahuan melalui interaksi dengan dunia. Jika menurut Vygotsky, peran peserta didik itu berinteraksi dengan instruktur, teman sebaya, dan lingkungan sosial budaya untuk memecahkan suatu masalah. Untuk peran guru dan kelas, menurut Piaget, menyediakan lingkungan yang mendorong siswa untuk berinteraksi dan mengajukan pertanyaan atau menyelidik. Jika menurut Vygotsky, libatkanlah peserta didik dalam kegiatan yang diselenggarakan secara sosial dan berikan perencanaan bagi peserta didik. Salah ketik itu saya. Dan titik akhir menurut Piaget yaitu secara hipotetis. Tiap orang dapat mencapai titik akhir. Jika menurut Vygotsky, titik akhirnya yaitu belajar bagaimana cara berpikir. Dalam kesimpulan presentasi hari ini, menurut teori Piaget dan Vygotsky adalah dalam mengaplikasikan keduanya, anak menggunakan pemahaman keaktifan mereka sendiri untuk mempelajari pengetahuan di dalam dunia. Sehingga tugas dari guru dan pembimbing merupakan fasilitator saja. Sekian, terima kasih. Dari presentasi hari ini, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.